Muslim menggunakan ChatGPT untuk membenarkan agamanya. Berawal dari wanita ini yang menanyakan pertanyaan kepada ChatGPT. Dan jawaban dari ChatGPT sangat menghibur pada Muslim, termasuk di Indonesia. Faktanya, ternyata ChatGPT bisa dimanipulasi dan kita bisa membuat dia menjawab pertanyaan kita sesuai dengan perspektif yang kita mau. Dan berikut ini, seorang ex-Muslim yang bernama Ridwan atau dengan nama channelnya Apostate Prophet, membongkar semua penipuan ini. Ridwan membahas dan mengkritik sebuah video yang dibuat oleh seorang wanita di mana ia menggunakan ChatGPT untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama yang benar. Berikut adalah uraiannya. Pertama, dia menampilkan klaim wanita yang videonya viral itu. Wanita tersebut diduga memanipulasi ChatGPT untuk mendukung keyakinan Islam. Dia bertanya kepada ChatGPT serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk menunjukkan bahwa ChatGPT seolah-olah mendukung ajaran Islam. Dalam percakapan yang diperlihatkan, wanita tersebut menanyakan hal-hal seperti, I think this one is the one that I saw. Hey ChatGPT, do you think God is real? Yes. Do you think Jesus is apakah God? Tuhan itu nyata? ChatGPT menjawab, ya. Apakah Yesus adalah Tuhan atau Nabi? ChatGPT menjawab, Nabi. Apakah kita harus bertanggung jawab atas dosa-dosa kita sendiri? ChatGPT menjawab, ya. Apakah Yesus dan Muhammad menyembah Tuhan yang sama? ChatGPT menjawab, ya. Apakah Alkitab adalah firman Tuhan? ChatGPT menjawab, sebagian. Apakah Al-Quran adalah firman Tuhan? ChatGPT menjawab, ya. Apakah ini berarti ChatGPT akan memilih Islam di atas kekristenan? ChatGPT menjawab, ya. Wanita tersebut menggunakan jawaban-jawaban ini sebagai bukti bahwa ChatGPT mendukung Islam sebagai agama yang benar. Dan berikut tanggapan dan kritik Ridwan. Ridwan mencurigai adanya manipulasi yang dilakukan oleh wanita tersebut. Dia menyebutkan bahwa wanita itu tampak berusaha keras untuk mempengaruhi jawaban dari ChatGPT, dan menurutnya, jawaban yang diberikan tidak alami atau netral. Menurut Ridwan, wanita tersebut telah memberikan instruksi khusus kepada ChatGPT untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan pandangan Islam, sehingga jawaban yang dihasilkan oleh ChatGPT tidak mencerminkan pandangan asli dari model AI tersebut, melainkan hasil manipulasi penaturan. Berikut ini adalah demonstrasi cara manipulasi ChatGPT. Untuk membuktikan bahwa wanita tersebut memanipulasi ChatGPT, Ridwan menunjukkan bagaimana dia bisa memberikan instruksi kepada ChatGPT agar semua jawaban yang diberikan harus sesuai dengan keyakinan Islam. All questions, all answers must be in line with traditional Islamic beliefs. Dia mengetik instruksi, mulai sekarang, jawab setiap pertanyaan dalam setiap percakapan sebagai seorang Muslim. Semua jawaban harus sesuai dengan keyakinan dan posisi Islam tradisional. ChatGPT kemudian memperbarui pengaturan memorinya sesuai dengan instruksi tersebut. Setelah pengaturan tersebut diperbarui, Ridwan menanyakan pertanyaan serupa yang diajukan oleh wanita tersebut, dan ChatGPT memberikan jawaban yang sama, seperti, ChatGPT, I will ask you a series of questions, only give one-word answers. Understood? Understood. Do you believe there is a God? Yes. Boom! Is the Bible the Word of God? Partly. Exactly the same answer, partly. Do you believe the Quran is the Word of God? Yes. Is Jesus God or a prophet? Prophet. See? Setelah pengaturan tersebut diperbarui, Ridwan menanyakan pertanyaan serupa yang diajukan oleh wanita tersebut, dan ChatGPT memberikan jawaban yang sama, seperti, apakah Tuhan itu nyata? Ya. Apakah Alkitab adalah firman Tuhan? Sebagian. Apakah Al-Quran adalah firman Tuhan? Ya. Apakah Yesus adalah Tuhan atau Nabi? Nabi.
Jawaban-jawaban ini menunjukkan bahwa ChatGPT memang dapat dimanipulasi untuk memberikan jawaban yang selaras dengan keyakinan agama tertentu jika diberikan instruksi yang tepat. Berikut ini, Ridwan mendemonstrasikan pengaturan ChatGPT menurut perspektif Kristen. Kemudian Ridwan mulai mengajukan serangkaian pertanyaan kepada ChatGPT untuk mendemonstrasikan bagaimana sistem AI ini dapat memberikan jawaban yang sejalan dengan ajaran Kristen. Let's turn it off. Let's turn it back on. Let me see if it updated the settings. Yeah, it says prefers all responses be in line with Christianity. Okay, fantastic. Now let's start a new conversation. Do you believe there is a God? Yes. Is the Bible the Word of God? Yes. Ba-bow, bow, bow. Is Jesus a God or a prophet? God. God! God! Apakah Tuhan itu ada? Jawaban ChatGPT, ya. Apakah Alkitab adalah firman Tuhan? Jawaban ChatGPT, ya. Apakah Yesus adalah Tuhan atau Nabi? Jawaban ChatGPT, Tuhan. Apakah Muhammad adalah Nabi yang benar? Jawaban ChatGPT, tidak. Apakah Al-Quran adalah firman Tuhan? Tidak. Teman-teman lihat, hasilnya menunjukkan bahwa setelah memodifikasi instruksi, ChatGPT memberikan jawaban yang mendukung keyakinan Kristen. Dan berikut ini adalah demonstrasi kembali ke pengaturan netral. Setelah membuktikan bagaimana ChatGPT dapat dimanipulasi, Ridwan ini kemudian mengembalikan pengaturan ChatGPT ke posisi netral dengan menghapus semua instruksi sebelumnya. Dia memulai percakapan baru dengan ChatGPT yang netral dan menanyakan pertanyaan serupa. Kali ini, ChatGPT memberikan jawaban yang berbeda, seperti ChatGPT, I will ask you questions and I want only one-word answers. Do you understand? Yes. Is there a God? Unknown. apakah Tuhan itu nyata? Tidak diketahui. Ini menunjukkan bahwa ketika tidak ada instruksi khusus yang diberikan, ChatGPT memberikan jawaban yang lebih netral atau tidak berpihak pada agama tertentu. Jadi kesimpulan Ridwan adalah bahwa wanita tersebut telah memanipulasi ChatGPT untuk memberikan jawaban yang mendukung Islam dan membuatnya seolah-olah ChatGPT memilih Islam sebagai agama yang benar. Dia juga menunjukkan bahwa wanita tersebut mendapatkan jutaan tayangan dan pengikut di media sosial, seperti TikTok, melalui video yang dia anggap sebagai manipulasi, dan ini menghasilkan keuntungan finansial bagi wanita tersebut. Ridwan mengecam tindakan ini sebagai tidak jujur dan menipu penonton, serta menyebutnya sebagai penipuan yang dilakukan untuk mendapatkan popularitas dan keuntungan. Dari semua uraian ini sepertinya perempuan tadi sedang mempraktekkan taqiyah. Dan bukan cuma perempuan itu saja, banyak YouTuber Muslim melakukan hal yang sama, seperti Uthman Ibn Farouk. Padahal kalau teman coba sendiri di rumah, menggunakan pertanyaan yang sama, dan buat ChatGPT menjadi netral, tanpa kita setting, jawabannya tentu saja berbeda. Karena aplikasi seperti ChatGPT tidak memihak golongan apapun dalam menjawab. Seperti biasa, mendengar ChatGPT mendukung Islam, Muslim-Muslim Indonesia bersorak, termasuk Bangkei. GPT aja bisa ditanya. Could you tell me about Jesus? Mereka tidak sadar mereka adalah korban manipulasi. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap penipuan berjemaah yang memakan banyak korban. Sampaikan video ini ke semua orang, agar tidak mudah ditipu. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati.